Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di lanjutan pertemuan dari mata kuliah bioantropologi dan kembali lagi bersama saya, dosen tamu kita tercinta, Ibu Aldila Rahma. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di Udah lama banget ya. bioantropologi. Iya, betul sekali. Ada sekitar 2 bulan ada ya? Iya, betul. Iya, Ini padahal kita Ibu bulan Aldila apa ini gitu. sedang berkunjung ke Bandung, justru justru lebih sibuk daripada ketika di Jogja. Tapi pembahasan hari ini tuh biologi, reproduksi, jadi kita, akan membahas kaitannya dengan mata kuliah bioantropologi sendiri, dan kemudian bagaimana penciptaan manusia beserta tahapannya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bu Aldila untuk, memulai paparannya. Silakan Bu Aldila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya ini? Alhamdulillah. Ya, kita langsung mulai saja ini dengan bahasan yang baru ya, tentang biologi reproduksi gitu. Jadi kita lihat ke tujuan umum aja langsung ya. Untuk apa sih tujuan makhluk hidup bereproduksi gitu? Nggak cuma manusia ya maksudnya ya. Kan reproduksi itu kan salah satu ciri dari makhluk hidup gitu ya. Jadi makhluk hidup itu bereproduksi. Baik itu makhluk hidup yang bersel satu maupun multiseluler, semuanya juga melakukan reproduksi gitu. Ini gitu. Mengapa? Kan? Kira-kira buat apa? Untuk memastikan keberlangsungan hidup Iya, sebenarnya spesies. itu sih betul. Sebenarnya itu yang paling mendasar itu alasannya karena apa? Supaya untuk menjamin kelangsungan hidupnya gitu ya. Nah, kita ambil sedikit contoh aja ya, ambil sedikit contoh. Kenapa ada yang namanya hewan yang statusnya itu vulnerable gitu? Atau apa namanya? Terancam punah ya, terancam punah gitu. Misalnya gini, kita bandingkan antara gajah sama kucing, mana yang statusnya lebih terancam punah? Gajah. Pasti gajah ya, gitu kan. Jumlahnya semakin menyusut, apalagi badak. Ya, kalau tanya itu kalau nggak satu badak terakhir yang di Sudan itu udah mati bahkan gitu. Sekarang nggak ada jantannya, tinggal 2 betina gitu. Bagaimana mereka akan bereproduksi gitu ya? Beda dengan ayam yang hampir di mana-mana gitu ya, kita makan tiap hari ayam tapi nggak habis-habis gitu. Terus kucing, coba lihat di mana-mana ya, bahkan di kardus juga banyak ditemukan gitu. Mengapa bisa seperti itu? Karena tadi ke daya reproduksinya gitu ya. Untuk gajah, bayangkan kalau nggak salah hamil gajah itu 1 atau 2 tahun gitu. Kan panjang sekali. Tapi kalau kucing kan cuma berapa bulan ya. Tahap itu kemudian gampang banget lahirnya. Kemudian dari tipe rahim ya, tipe rahim. Kayak kucing itu istilahnya dupleks. Jadi ada satu istilahnya itu satu rahim, kemudian dupleks itu 2 rahim gitu ya. Bukan rahimnya ada 2. Maksudnya di satu rahim itu kayak ada dua bagian gitu. Makanya anaknya jadi lebih banyak kan. Babi, anjing gitu kan. Lihat kalau misal menyusui kan mereka berderet gitu ya. Kayak gitu kan. Karena itu tipe rahimnya juga seperti itu, memungkinkan untuk anaknya banyak. Sedangkan kalau kayak gajah, gorila gitu, artinya hewan-hewan lain yang atau badak gitu ya, hewan-hewan lain yang terancam punah, itu mereka tuh biasanya udah jarak hamilnya itu lama gitu. Kemudian dalam sekali lahir juga paling satu gitu, nggak kayak kucing kan sekali lahir itu udah langsung bisa berapa biji gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Makanya kenapa mereka tuh punah. Nah kalau manusia seperti tidak ya, karena sekarang jumlahnya aja udah berapa miliar gitu. Indonesia dulu nyampe 200 juta, sekarang udah 256 juta kalau nggak salah ya. Itu udah sangat banyak sekali gitu. Nah itu jadi tujuannya itu untuk mempertahankan jenisnya agar tetap lestari, kurang lebih seperti itu. Nah kita langsung ke pengenalan alat reproduksi manusia ya. Nah kan jenis kelamin itu 2 ya, 2 secara alam itu 2 gitu. Hanya ada pria, hanya ada wanita. Nah kita lihat dulu dari laki-laki di sini. Nah ini ya, kita lihat di sini ada struktur dari alat reproduksi laki-laki ya. Jadi di sini itu ada sepasang testis, ada saluran-saluran kelamin, kemudian ada kelenjar tambahan dan ada penis gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu nanti.
Nah, kita lihat. Testis adalah ya kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron gitu. Jadi kalau untuk laki-laki yang bagian dari laki-laki yang untuk menyatakan bahwa dia itu laki-laki adalah testis gitu. Karena bagian inilah yang menghasilkan hormon laki-laki yang disebut dengan testosteron gitu. Mungkin udah pada paham ya hormon laki-laki itu seperti apa. Tahu kan tanda kelamin sekunder pada laki-laki ya. Kalau misalnya anak laki-laki sudah balik, apa misalnya kan kayak suara membesar gitu. Kemudian muncul bulu-bulu atau kemudian dada membidang seperti itu ya. Itu udah belajar, bahkan anak sekarang juga kelas 6 juga udah belajar tentang sistem reproduksi, udah paham gitu. Seperti itu. Nah, ini di bagian sini nih yang saya tunjuk ya. Bagian testis gitu. Nah, kalau untuk laki-laki itu ya kelaminnya itu di luar. Ya, kelaminnya itu di luar, beda dengan perempuan gitu. Ini kan bagian testis itu lokasinya maksudnya di luar tubuh gitu ya. Nah, ini penghasil sperma dan hormon testosteron ya, itu testis. Kemudian, nah, lalu ada yang disebut dengan saluran kelamin ya. Namanya aja saluran. Berarti saluran itu sesuatu yang menghubungkan gitu kan ya, yang menghubungkan kemudian nantinya itu akan mengeluarkan gitu. Nah, di sini ada epididymis, ada vas deferens ya, kemudian ke uretra. Mana? Nah, kita lihat dari sini ya. Ini kan testis ya, yang di bawah. Kemudian ada ini epididymis ya, ada tulisannya di sini kan ya, di bagian belakang testis. Kemudian ada saluran ke atas nih. Nah, ini vas deferens tuh. Saluran, nah ini ya, saluran terus kemudian keluar ke sebelah sini ke uretra gitu. Ke uretra ya. Jadi kalau untuk epididymis itu dia untuk pematangan sperma, jadi untuk penyimpanan sementara gitu ya. Kemudian vas deferens itu dia tuh kayak ini ya, kayak saluran panjang gitu, kayak selang gitu, untuk menghubungkan epididymis dengan uretra. Lalu uretra itu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, kalau untuk laki-laki saluran itu bergabung. Jadi saluran sperma dengan saluran pengeluaran ya, urin itu bergabung, makanya disebut dengan urogenital. Uro itu urin ya. Kalau genital hubungannya dengan kelamin gitu. Beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan itu terpisah semua salurannya. Nanti kita bahas yang perempuan gitu. Nah, kalau untuk laki-laki itu bergabung gitu. Nah, ini ada kelenjar-kelenjar tambahan ya. Kelenjar tambahan, tapi dia tidak masuk ke saluran gitu. Tahu ya kelenjarnya? Jadi kan kalau kelenjar itu dia cuma memberikan sekretnya, tapi tidak dia termasuk ke saluran gitu. Contohnya kayak vesicula seminalis, mana nah ini nih, seminal vesicle yang ini ya. Ini semacam kayak kantong kecil gitu. Jadi dia itu menghasilkan istilahnya apa ya, kayak makanan untuk sperma gitu. Jadi kita jangan bayangkan makanan apa ya, kayak nutrisi sebenarnya ya. Makanya di sini ada kata-kata kayak fruktosa, asam askorbat, asam amino gitu ya. Nah itu fungsinya itu untuk memberi makanan dan pelindung terhadap sperma gitu. Lalu kemudian ada ada ini sebenarnya selain vesicula seminalis itu ada ini nih kelenjar Cooper yang ini ya, ada lagi dan prostat. Nah gitu. Jadi ada 3 sebenarnya ya. Jadi vesicula seminalis, ada prostat dan ada kelenjar Cooper gitu ya. Masing-masing ada fungsinya juga. Gitu. Tapi kita nggak terlalu mendalami ini semua ya, nggak terlalu biologi banget gitu. Kita lihat fungsi umumnya saja. Gitu. Nah ini ya. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, jadi kalau sistem reproduksi laki-laki itu berhubungan erat dengan sistem ekskresi atau urinaria gitu. Kalau testis itu menghasilkan jutaan sperma setiap hari ya, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia gitu. Dan jika tidak dikeluarkan, sel sperma itu akan mati dan diserap kembali oleh tubuh gitu. Dan yang namanya jutaan itu benar-benar jutaan. Jadi ketika sekali dihasilkan itu bisa sampai menjadi 300 juta sel gitu ya. Dan kalau pas dikeluarkan itu istilahnya bukan sperma tapi semen. Bukan kayak semen yang buat bangunan gitu, bukan ya. Kalau sperma itu kan kita mengacu pada selnya. Kalau semen itu lebih ke cairannya yang sudah bercampur dengan yang lain gitu. Bercampur dengan apa? Yang tadi kan kelenjar-kelenjar yang tadi disebutkan tadi. Jadi kan kelenjar itu menghasilkan sekretnya gitu ya, kemudian bercampur dengan sperma dan dinamakan dengan semen gitu. Nah kayak gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, itu mikroskopisnya sperma itu seperti ini. Itu kan bentuknya itu kayak mikrofon ya, kita bayangkan, tapi jangan. Itu kalau gerakan itu mirip kayak kecebong, tahu kan? Anaknya katak ya, yang belum menjadi katak gitu. Jadi dia itu ada kepalanya ya,
Lalu kemudian di sini ada bagian mitokondria. Mitokondria itu kan powerhouse-nya, jadi yang menghasilkan energi. Makanya dia bisa menggerakkan ekor gitu. Lalu kenapa harus bergerak? Ya iya, kalau nggak bergerak dia gimana mau bisa membuahi ya, begitu kan. Nah, kecepatan gerakan spermatozoa juga tergantung dari suhu lingkungan gitu. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini kalau spermatogenesis itu istilahnya itu pembentukan sperma gitu kan. Genesis itu membentuk ya. Kalau sperma ya sperma, berarti pembentukan sperma. Jadi kalau kita lihat ini di atas itu ada gambar testis ya, kemudian ini potongan melintangnya gitu. Jadi ketika dipotong melintang, isinya itu dinding-dindingnya itu ini akan menghasilkan ribuan jutaan sperma gitu. Jadi diproduksi itu dari dinding dulu, kemudian nanti dikumpulkan di bagian tengah sini ya, di bagian ruangan tengah sini, kemudian nanti dikeluarkan gitu. Ketika di sini itu memang belum bergerak ya, belum bergerak. Jadi masih dimatangkan itu di tempat yang tadi yang epididymis tadi gitu ya. Tapi nanti proses ini nggak kita terangkan juga ya. Ini mungkin nanti di biologi sih, tapi ini nggak terlalu dijelaskan gitu. Intinya sperma itu sifatnya itu haploid ya. Haploid itu kan setengahnya gitu. Kenapa dari mesti kromosom setengah? manusia ya berarti ya? Betul gitu. Kalau kromosom kita kan 46, berarti dia ada berapa coba? Berarti ada 23, betul. Kenapa harus setengah? Karena harus bergabung sama yang perempuan gitu. Kalau penuh dua-duanya nanti gimana dong? Kepala 2, tangan 4 kayak gitu. Nggak mungkin ya. Jadi setengah, karena kan setengah lagi dari yang perempuan gitu. Jadi bedanya sel kelamin dengan sel tubuh itu tadi ya. Jadi kandungan kandungan selnya itu kromosomnya itu setengahnya gitu, makanya disebut dengan haploid. Kalau sel tubuh kan diploid ya, nah kurang lebih kayak gitu. Nah terus ini untuk yang laki-laki ya, kemudian ini untuk yang perempuan ya. Nah, sebelum untuk yang perempuan boleh bertanya dulu Bu Adila? Oh iya silakan ya. Kemarin kan sempat ada yang berita kontroversial. Sebenarnya ini bukan hal bukan hal yang didiskusikan baru-baru ini, dari dulu juga, bahkan waktu ketika saya SD itu pernah ada bercandaan, jangan berenang, nanti kalau misalnya berenang bisa tiba-tiba hamil. Nah itu kan, dan itu saya agak kaget juga kok bisa sampai kontroversial lagi dan muncul diutarakannya oleh salah satu yang memiliki seharusnya memiliki cukup informasi tentang itu ya, seharusnya menurut saya. Bisa mungkin dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya ya? Speechless juga ya Bu ya. Jadi kayak gini sebenarnya. Ini kan sperma itu kan memang sekali dihasilkan itu kan ada ratusan juta ya. Itu tuh ratusan juta tuh nggak semuanya normal gitu loh. Nggak semuanya normal. Ya kita bayangkan aja yang bisa membuat itu cuma satu. Dari ratusan juta tuh yang masuk cuma satu gitu ya. Kemudian ini lingkungannya itu ya, untuk biar menjadikan pembuahan itu benar-benar harus lingkungannya memang sesuai. Coba bayangkan misalnya gitu ya, di kolam. Itu kan eksternal ya, lingkungan luar gitu. Belum lagi kolam itu kan biasanya mengandung kaporit gitu ya. Itu yang ada mereka udah terbunuh gitu ya, biasanya itu udah terbunuh duluan. Terus gimana mau berenang? Dan terus begini, pembuahan manusia itu di dalam ya, internal, ya kan? Ada juga yang eksternal, ada seperti apa? Katak, kemudian ikan, Pisces ya. Eksternal tuh seperti ini. Jadi misalnya ikan yang betina mengeluarkan ovum, ikan yang jantan mengeluarkan sperma, ketemunya di air gitu. Sama seperti kodok. Tahu kan ya kalau kodok katak kawin gitu ya, itu kan kita bisa lihat tuh telur-telurnya banyak gitu, yang kayak selasi tahu ya, kayak bintik, terus kemudian bening-bening. Nah itu seperti itu gitu. Tapi kalau untuk manusia itu tidak dirancang seperti itu. Ada sendiri salurannya gitu. Jangankan di kolam ya, artinya ketika ada pembuahan pun gitu ya, mereka tuh si sperma itu harus melalui berbagai macam rintangan. Nah, rintangan ini yang akan kita bahas. Iya, nanti akan kita bahas gitu. Jadi kemungkinan besar kalau di dalam kolam itu agak mustahil gitu. Agak mustahil. Kemudian tekanan kolam itu sendiri itu kan
tinggi ya, tekanan air itu tinggi gitu. Apalagi misalnya yang semakin dalam kolam berarti kan semakin tinggi tekanan kan, membuat kita semakin mengapung gitu ya. Itu agak mustahil bagi laki-laki untuk mengeluarkan sperma itu mustahil gitu. Mengeluarkannya aja susah, apalagi sampai membuahi nggak mungkin sih kayaknya. Ya, Ya. jadi ke sana aja gitu. Kita main logika aja di sini ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke perempuan ya, perempuan. Nah, tadi mungkin ini ya, kenapa ada narasi bisa hamil di kolam renang mungkin seperti ini ya. Jadi kalau dari susunan alat kelamin, kalau untuk perempuan itu memang di dalam. Kalau laki-laki kan tadi di luar ya, kayak penis sama testis itu lokasinya di luar. Tapi untuk perempuan itu di dalam semua, gitu. Tapi ketika kita melihat salurannya, memang perempuan itu jauh lebih terbuka daripada laki-laki, gitu. Kalau tadi yang laki-laki kan salurannya tuh sempit lah ya. Kan tadi ada ya kayak vas deferens itu cuman kayak gitu, cuman kayak selang gitu. Tapi kalau untuk perempuan itu benar-benar terbuka gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk untuk resiko kena tularan dan penyakit menular seksual gitu ya, sebenarnya perempuan itu lebih rentan gitu karena dilihat dari ini struktur kelaminnya itu memang terbuka gitu ya untuk perempuan. Nah, kita lihat. Jadi untuk memudahkan itu saya pasang dua gambar di sini. Jadi dari tampak luar dan tampak depan dan tampak samping gitu ya, biar kita lihat depan sama samping. Nah, kalau dari depan itu begini. Jadi ada kanan kiri ya. Ada kanan kiri, ada indung telur yang disebut dengan ovarium ya. Kemudian ada salurannya yang disebut dengan oviduct atau dikenal dengan tuba fallopi. Ini lebih simpel ya daripada laki-laki, simpel banget gitu. Kemudian ini ada uterus atau rahim ya, rahim. Kemudian ini ada leher rahimnya yang kalau misalnya kita sebut dengan pembukaan kan sebelah sini yang membuka ya. Kemudian ada vagina gitu. Dan bagian-bagian luar kayak misalnya labia minora, labia majora gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi samping ya. Nah, oh ya, tadi kan saya bilang ya, kalau untuk laki-laki itu kan bergabung ya salurannya ya. Maaf kita agak mundur sedikit tadi agak lupa. Kita lihat yang nah ini biar agak besar ya. Di sini ada bladder ya. Yang saya tunjuk ya. Bladder itu kan adalah kandung kemih. Kandung kemih kan. Nah, salurannya kan ke sini lihat tuh, ke bawah, ke sini kan, ke uretra. Nah, kalau misalnya untuk sperma juga sama nih, sini ya, ke sini, kemudian ke sini juga. Lihat. Nah, makanya jadi untuk laki-laki itu satu saluran gitu. Tapi kalau perempuan tidak. Nah, kalau untuk perempuan enggak. Ini kandung kemih, bladder ya. Ini keluarnya ke sini gitu. Ini uterus ya. Untuk saluran bayi atau saluran kalau haid ya, keluarnya ke sini, di tengah gitu ya. Kemudian dari belakang itu untuk saluran pembuangan air besar. Ada anus di sini ya. Jadi untuk perempuan itu terpisah semuanya. Gitu, Bu. Oke? Yep. Ya, kita lanjutin. Nah, ovarium atau indung telur itu adalah kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresikan hormon wanita ya, atau yang kita kenal dengan estrogen dan progesteron ya. Kalau tadi kan laki-laki itu testosteron, kalau untuk perempuan itu estrogen. Jadi yang membuat wanita itu menjadi semakin wanita itu kan estrogen gitu. Ya kan ciri pubertasnya kan misalnya pertama kali wanita haid ya, nah itu kan berarti kan dia itu istilahnya itu aktif gitu ya, istilahnya itu baru aktif itu saat itu. Jadi ketika ovum itu sudah diproduksi gitu. Jadi saat itu pula wanita itu udah pada tahapan subur ya, gitu. Nah kan, tapi kan usianya beda-beda ya, ada yang SD, apalagi sekarang ya kayaknya makin cepat ya, SD, kemudian SMP, kemudian ada yang SMA yang gitu ya, tergantung biasanya keturunan juga gitu. Nah itu adalah ovarium. Lalu, nah ini ya, kalau hormon estrogen itu untuk mempertahankan tanda kelamin sekunder wanita ya, tahu ya ciri-ciri sekunder wanita ya, kalau pubertas itu seperti apa. Nah, kalau progesteron ini biasanya aktif ketika wanita itu dalam masa ini untuk kehamilan biasanya. Nggak hamil juga sebenarnya aktif juga ya, karena kalau misalnya kita mau menstruasi gitu untuk perempuan itu kan sebenarnya kan mempersiapkan, itu kan lagi masa subur ya Bu ya, kalau mau menstruasi itu kan berarti mempersiapkan diri untuk ada pembuahan gitu. Hanya di sini ada hormon progesteron juga, tapi ketika dia tidak dibutuhkan kan nanti meluruh ya. Itu yang disebut dengan menstruasi gitu.
Novarium itu adanya kanan kiri, dan ini biasanya itu kalau tiap bulannya itu satu-satu gitu. Jadi misalnya bulan ini kita haid itu dari yang kiri gitu, bulan depannya yang kanan kayak gitu I ya. see. Seperti itu satu-satu. Okay. Nah, lalu oviduct atau tuba falopia atau saluran telur yang ini ya, yang kayak tanduk gitu yang seperti ini nih. Nah, itu juga sama ya. Ada sepasang ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim gitu dengan gerakan yang dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopis ya, di permukaan oviduct ini itu ada ini Bu, ada silia. Silia itu semacam kayak rambut halus ya, rambut-rambut halus gitu, yang gerakannya tuh satu-satu gitu, searah kayak gini, seret gitu. Kenapa? Jadi dia untuk menggelindingkan sel telur. Jadi kan awalnya di sini ya, awalnya itu di bawah. Lalu gimana ceritanya dia bisa ke sini gitu, bisa di rahim. Itu tuh dia jalan, jadi sama itu tuh digelindingkan kayak gitu ya. Nanti nempel di sini sel telurnya gitu. Enggak, maksudnya sampai ke oviduct gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pembuahan nanti bisa nempel di bagian rahim gitu ya. Oke. Nah, lalu ini rahim ya, rahim. Jadi bentuknya itu gampang itu seperti buah pir yang kebalik. Pir itu kan bentuknya itu kayak gitu ya, apa kecil gitu tapi dibalik gitu ya. Jadi bagian atasnya itu agak gembung terus gini. Nah, seperti itu. Nah, dia itu tempat berkembangnya embrio. Jadi tempat berkembangnya fetus ya, fetus gitu. Fetus itu kan calon bayi gitu. Jadi selama itu sebenarnya kecil ya, kecil kayak buah pir, tapi selama kehamilan itu dia bisa mengembang sampai 500 kali gitu. Itu tidak heran ya, apalagi kita sering mendengar ada yang misalnya kembar sampai kembar 5 kan ada lah ya yang kayak gitu ya. Ada yang sampai kembar 5 gitu. Jadi nggak cuma kucing aja, ada manusia juga yang seperti itu. Coba bayangkan rahim itu bisa berkembang sampai berapa kali gitu ya. Jadi itu wajar banget sampai 500 kali itu wajar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lapisan terdalam yang membatasi rongga rahim itu disebut dengan endometrium. Nah, ini ya yang hitam-hitam itu. Ini yang disebut dengan selaput rahim gitu ya. Nah, lapisan ini yang menghasilkan lendir dan banyak pembuluh darah. Jadi kalau kita menstruasi ya ibu-ibu ya, ini bagian dinding itu tebal gitu. Bagian ini menebal, isinya tuh pembuluh darah gitu. Jadi kayak spons, atau spons cuci piring ya. Jadi kan tebal seperti itu. Buat apa sih? Karena kalau nanti ada pembuahan ya, si dinding endometrium itu siap untuk nempelnya si sel telur itu. Nempelnya si zigot dan embrio itu ya gitu. Embrio zigotnya di oviduct embrio gitu. Kalau misalnya keadaannya tipis, nggak mungkin nempel, pasti glosor ke bawah gitu kan. Nah, makanya ini nanti mengalami penebalan. Nah, kalau misalnya untuk menstruasi itu sama gitu. Ketika tidak ada pembuahan, nanti dindingnya itu luruh gitu bersama darah dan jaringan-jaringan kotor. Kan darah menstruasi itu bukan darah segar kan. Warnanya nggak merah kayak kita luka gitu enggak, tapi agak gelap kan gitu karena dia mengandung banyak darah kotor dan jaringan-jaringan yang mati. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk vagina itu jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran ya, dan dia itu banyak lipatan-lipatan gitu. Jadi untuk memudahkan bayi lahir gitu kan, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan kita kan sudah pernah belajar anatomi tubuh bayi ya ketika lahir ya. Kenapa bagian ubun-ubunnya kan belum menulang? Coba bayangkan kalau dia menulang susah dikeluarin ya kan, makanya dia belum ada tulangnya gitu supaya dia bisa menyesuaikan kayak apa ya, kayak pipa gitu, jadi keluar gitu kan dari kepalanya, jadi biar disesuaikan dengan jalan keluarnya, gampangnya gitu ya kita bayangkan gitu. Oke. Nah, kalau ini adalah oogenesis ya. Kalau tadi adalah spermatogenesis untuk laki-laki, kalau oogenesis itu untuk perempuan. Jadi pembentukan ovum gitu ya, pembentukan ovum. Nah, di sini agak beda ya. Kita juga memang nggak menjelaskan secara detail gitu ya. Kalau tadi dari laki-laki itu dari satu sel ya, dari sel sel induk itu. Tadi kan menghasilkan 4 ya. Belum lagi itu ada berapa sel induk itu, makanya sekali dihasilkan itu ratusan. Tapi untuk perempuan cuma satu sel induk, kemudian dari ada badan polar dan ada oosit, nanti kemudian dia hanya menghasilkan satu ovum saja. Cuma satu gitu loh. Cuma satu. Jadi setiap bulan itu cuma satu yang dikeluarkan gitu. Jadi dari kanan, dari kiri, tapi ada juga sih memang kasus-kasus yang mungkin subur gitu ya.
dua yang dikeluarkan bisa itu kanan kiri dua-duanya langsung menghasilkan saat itu bisa. Makanya kan ada kembar, fenomena kembar. Kembar juga macam-macam ya. Ada kembar yang dizigotik, monozigotik itu lain lagi sih. Gitu. Tapi kita nggak bahas ke sana. Ya. Nah itu kurang lebih seperti itu penggambarannya. Oke. Nah kalau ini adalah ovulasi ya. Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium gitu. Jadi kan awalnya di sini ya di ovarium dibentuknya itu si ovum itu, kemudian ketika dia dilepaskan ke saluran telur itu dinamakan dengan ovulasi, gitu ya. Kemudian ovum itu akan bergerak ke rahim. Nah bersama dengan ini ya ketika dia masih dia itu pelan-pelan bergerak, nah bagian si endometrium itu lama-kelamaan itu tebal ya seperti spons dan penuh dengan pembuluh darah. Seperti tadi ya yang sudah dipaparkan. Jadi dia itu siap untuk menerima embrio gitu. Jadi peristiwa terlepasnya ovum itu disebut dengan ovulasi ya. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan ya. Jadi jika terjadi pembuahan sel telur oleh sperma ya gitu atau fertilisasi gitu maka terbentuk maka zigot yang terbentuk akan melakukan nidasi. Nidasi itu semacam kayak penempelan gitu. Makanya disebut dengan transplantasi ya. Bukan transplantasi menggabungkan organ tubuh bukan. Jadi seakan-akan karena nempel di dinding rahim itu disebut dengan nidasi. Nah, dari zigot itu nantinya akan berkembang menjadi embrio dan dari embrio itu akan berkembang lagi menjadi janin gitu. Nah, selanjutnya plasenta janin yang terbentuk itu akan menghasilkan HCG atau yang disebut dengan human chorionic gonadotropin yang dia itu nanti akan menggantikan peran dari progesteron gitu ya. Nah, janin ini akan mendapatkan makanan dari tubuh induknya dengan perantara yang disebut dengan plasenta atau ari-ari ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini Bu, kalau untuk hormon HCG ini dia terbentuknya itu kira-kira itu 1 bulan gitu. Bentuk satu bulan setelah konsepsi. nempel setelah nempel di kandungan. Makanya ketika misalnya ya sebenarnya sudah terjadi fertilisasi, tapi kalau ketika dicek pakai apa tuh namanya alat yang untuk kehamilan itu yang plus minus apa? Yang tes hamil ya. Bukan yang dari urin itu loh Bu, apa namanya ya? Tes pack ya. Tes pack. Sorry namanya saya lupa. Nah, itu biasanya belum positif gitu karena memang belum terbentuk hormon ini. Nah ini hormon ini tuh sekitar 1 bulanan, makanya ketika dinyatakan positif itu biasanya kan langsung dibilang 1 bulan gitu. Nah gitu ya karena belum terbentuk ini ketika menjadi sperma ovum kemudian zigot itu belum terbentuk gitu walaupun dia sudah terjadi fertilisasi belum positif gitu. Nah ini ya. Jadi fertilisasi itu proses peleburan antara satu sel sperma ya dengan satu ovum yang terjadinya di tuba falopi tadi gitu. Jadi tadi Bu bayangkan perjuangan sperma untuk naik ke tuba falopi itu seperti apa ya. Makanya kalau misalnya terjadi di air itu kayaknya agak kurang mungkin gitu ya. Gak mungkin sih, gak mungkin banget gitu. Apalagi dia bisa tembus-tembus gitu kan. Ya iya kali emang ada orang berenang itu kan pasti pakai pakaian kan gitu. Nah itu ini kurang lebih gambarnya tuh seperti ini ya. Jadi ini satu ovum dia diserbu sama sperma, tapi yang keterima tetap satu ya gitu. Yang lainnya itu nanti mati sendiri. Nah ini gampangnya gini nih. Ini jadi ada ovum ya di dalam ovarium, kemudian ini ada sperma datang nih, gitu ya. Nah jadi ketika bertemu kemudian menempelkan diri namanya nidasi. Nah di sini terserah nempelnya mau di atas, mau di samping, mau di bawah, itu terserah gitu. Nah masalahnya kalau, nah ini yang nempelnya di dekat leher rahimnya rada bahaya. Karena kan menghalangi jalan kan, menghalangi jalan keluarnya gitu, dan agak beresiko gitu. Yang saya tahu katanya nih kalau nempelnya di dekat dinding rahim itu sering banyak pendarahan gitu. Karena kan gesekan-gesekan kan gitu. Seperti itu sih. Nah ini gampangnya gitu kayak gini. Ini tuh dari jutaan ya, ratusan juta gitu. Dari jutaan ini tuh gini Bu, nggak semua sperma itu sehat ya. Dulu kami waktu kuliah di biologi itu menggunakan sperma tikus ya, sperma tikus gitu. Nah ketika mengamati wujudnya, itu ada yang kepalanya 2, ekornya 1. Ada yang kepalanya besar sendiri, ada yang tanpa ekor gitu ya.
ada yang orang lain mau ke sana ya jalannya ini mundur gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi dari ratusan juta itu jangan kita bayangkan banyak banget gitu. Enggak semuanya normal ya. Belum lagi ada macam-macam kelainan sperma kan, kayak ada oligospermia, ada necrosospermia, ada apa-apa gitu ya. Itu misalnya ada gini, semennya itu keluar, tapi nggak ada spermanya, ada yang seperti itu gitu. Atau misalnya spermanya itu sedikit ya, ada yang ternyata mati gitu, nekro kan gitu ya, ada seperti itu. Oligo itu sedikit, ada yang kayak gitu. Jadi apa nggak semuanya ini dia berpotensi ya, tetap aja cuma satu yang diterima itu ya. Nah ini ketika satu sperma sudah bisa nembus ke lapisan sel telur, itu otomatis ya si sel telur itu membentuk suatu lapisan untuk menolak yang lain, jadi nggak mungkin ada yang lain yang masuk gitu. Jadi itu tuh sangat selektif ya kayak gitu. Dan itu tuh luar biasa ya kejadiannya, maksudnya. Iya, betul. Kayaknya kalau misalnya dibayangkan manusia mampu menciptakan hal itu menurut saya di luar kemampuan manusia pasti. Sih, itu impossible banget gitu. Gimana cara mengontrol seperti itu gitu ya? Betul-betul begitu. Satu masuk, ovumnya sendiri atau zigotnya itu sendiri membuat pertahanan diri istilahnya ya. Sih, terutama ovumnya ya, ovumnya gitu. Jadi kalau kita bayangkan ya, itu ovum itu, kita kan pernah belajar yang anatomi ya. Ovum itu dia tuh ada 3 lapis kalau nggak salah. Jadi ada lapis-lapis-lapis, kalau kita bayangkan itu kayak bumi dengan atmosfernya kan. Ketika ada serbuan meteor ya, kan kita tuh tiap hari tuh meteor tuh sebenarnya jatuh loh ya. Tapi kenapa kita nggak jalan terus kemudian kejatuhan meteor? Enggak, karena dilindungi sama lapisan atmosfer itu. Jadi ketika ada yang masuk ya, udah nutup, yang lain tuh kayak kebakar gitu. Istilahnya nggak bisa masuk lagi gitu ya. Kayak gitu sih kita gambarkannya. Nah, oke. Jadi sekarang kita bahas ke kehamilan ya, atau gestasi gitu. Jadi tadi setelah sperma dan ovum itu bertemu, kemudian terbentuklah zigot ya. Zigot. Kemudian zigot ini membelah. Jadi membelahnya itu kelipatan. Jadi membelahnya jadi 2 dulu. Jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16, 16 32, 32 jadi 64 gitu. Emang seperti itu sistemnya, nggak bisa nawar ya, nggak bisa nawar gitu. Nah, dalam waktu yang bersamaan dinding rahim itu menebal penuh ya dengan pembuluh darah, dan dia itu siap untuk menerima zigot. Nanti kemudian zigot itu akan berubah menjadi embrio. Dan jika berlangsung normal, ya ini kehamilan akan berjalan terus dan janin itu siap dilahirkan. Ini juga ya Bu ya, nggak semua yang zigot kemudian embrio langsung berkembang menjadi bayi ya. Kemungkinannya itu ya tadi tergantung lingkungannya atau gimana, itu macam-macam gitu kan. Ada juga yang misalnya ketika bertemu langsung jadi, ada gitu ya, ada yang bisa bertahun-tahun itu enggak jadi kan, kita nggak tahu ya, wallahu alam itu apa yang terjadi di situ gitu. Sekarang kita lihat ke perkembangan manusia dalam kandungan ya, atau yang kita sebut dengan prenatal. Itu kan sebelum natal itu lahir, jadi sebelum lahir. Kalau ini cuma teori aja ya, jadi periode-periodenya berdasarkan John Santrock sama Elizabeth Harlock gitu ya. Ada yang disebut dengan konsepsi, mitosis, embrio, dan janin. Kalau menurut Santrock itu ada germinal, embrionis, sama fetal. Ini istilahnya aja ya, cuma istilah saja. Nah, kita lihat sini. Nah ini ketika sperma dan ovum bergabung itu bentuknya tuh seperti ini. Jadi ini ketika 2 gitu, kemudian nanti dari 2 menjadi 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, ini bentuknya gini. Jadi kita tuh dulu kayak onde-onde ya. Gitu ya, jangan bayangkan itu langsung berubah jadi bayi, itu enggak ya. Awalnya begini dulu. Suatu sel yang enggak berbentuk, bulat aja gitu. Nah, kemudian ini disebut dengan morula ya, morula. Kenapa morula? Morula tuh asal kata dari Morus alba ya. Morus alba itu arbe. Tahu yang warna merah itu ya? Yang geruntul-geruntul, nah itu bayangannya tuh seperti itu, seperti arbe gitu, makanya disebut dengan morula gitu. Jadi dia tuh kumpulan dari tadi sel-sel yang sudah membelah gitu, seperti ini. Jadi nggak sebagus ini ya, sebagus ini, tapi bentuknya tuh agak kayak gini lah. Kalau secara mikroskopisnya tuh bentuknya seperti ini. Nah gini, lalu ini sudah membelah diri ya, sudah terus-terusan membelah diri gitu. Nah ini udah berapa sel gitu ya. Kemudian dia itu
lama-kelamaan tuh berguling terus gitu ya. Jadi nggak diem aja di oviduct, tapi dia terus berguling sampai ke uterus gitu ya, seperti itu. Itu kira-kira dari fertilisasi sampai nempel ke implantasi itu kira-kira jaraknya itu 1 minggu gitu ya, 1 minggu. Nah ini kurang lebih kayak gini. Nih, ini kan ovulate egg ya. Jadi di sini tuh ovulasi, kemudian ini terjadi fertilisasi. Ya, di sini pembuahannya. Lalu terjadi zigot. Lalu kemudian tadi ya berkembang terus membelah sampai hari 7 dia disebut dengan embrio. Kemudian embrio itu menanamkan diri di sini. Gitu ya. Dan ini belum positif belum karena belum terbentuk tadi HCG tadi belum ada. Gitu ya. Dan ini waktunya kira-kira masih 1 minggu ya. Dan ketika ini terjadi ini bagian dinding rahimnya itu terus menebal gitu ya untuk siap-siap untuk menerima si calon embrio ini. Ini ya. Selaput janin ya, pembentukan amnion dan plasenta. Jadi selaput janin itu terdiri atas korion, amnion, kemudian kantung kuning telur allantois gitu ya. Kemudian filikorion itu nantinya akan berkembang menjadi plasenta. Oh ya, plasenta itu tadi ya yang menghubungkan antara si ibu dengan si bayi ya. Nah, ini nih. Ini alat, ini yang saya maksud tadi. Apa gitu namanya lupa ya. Nah, ini jadi HCG itu atau human chorionic gonadotropin gitu ya. Jadi hormon yang ada dalam darah waktu beberapa minggu pasca konsepsi kan ini ada korion ya. Korion itu kan salah satu lapisan yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, lapisan korion ini baru terbentuk sekitar satu bulanan gitu. Makanya baru terdeteksi positif itu ketika usia tadi 1 bulan tadi gitu. Jadi itu bisa dideteksi dalam darah atau dalam air seni. Makanya kan alat ini kan biasanya dikencingin ya, gitu ya Bu. Iya. Dikencengin. Maksudnya iya dengan air urin gitu ya. Ini nanti ada kalau plus berarti positif gitu. Aduh bahasanya maaf ya. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Jadi ini calonnya fetus ya, fetus itu calon bayi gitu ya. Kemudian ini udah ada kantongnya di sini sporion tadi dan ini adalah plasenta nih. Ini lapisan ini nih. Jadi lapisan kayak apa ya, dudukan yang akan menghubungkan antara si bayi dengan ibunya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika perkembangan janin 1 minggu ya, itu bentuknya kayak gitu tuh. 1 minggu, 4 minggu, 1 bulan maksudnya ya, 1 bulan. Jadi mulai terbentuk struktur ya yang membentuk muka sama leher gitu. Kemudian terjadi perkembangan pembentukan jantung dan pembuluh darah ya. Jantung pembuluh darahnya, kemudian terjadi pembentukan paru-paru, lambung dan hati. Jadi di sini umumnya tes kehamilan sudah positif gitu. Jadi ketika dinyatakan positif itu sudah ada bentukan seperti ini. Gitu. Jadi ngebuletan kayak yang tadi ya, udah membentuk ya, udah membentuk satu struktur gitu. Jadi yang terbentuk pertama itu adalah si bagian saraf-saraf. Seperti itu ya. Jadi persyarafan itu sudah muncul duluan gitu. Kan tadi kan jantung itu yang akan memompa darah, masalahnya kan di situ ya. Nah ini 5 minggu, jadi 1 bulan lebih ya. Nah kita lihat di sini nih plasenta ya. Bagian plasenta itu yang menghubungkan tadi antara bayi dan ibunya. Lalu ada umbilical cord, itu tali pusar. Nah jadi plasenta kemudian dihubungkan sama tali ini. Nah gitu ya. Tali pusar gitu. Jadi nutrisi dan lain-lain yang dibutuhkan sama bayi itu lewat sini. Gitu. Itu ketika di dalam kandungan kan nggak mungkin ya dia makan tahu gitu dikunyah-kunyah kan enggak. Jadi ke sini ya sari-sarinya tuh ke sini. Termasuk pembuangannya juga sama. Ya, jadi satu saluran yang sama gitu. Nah di sini sudah terbentuk otak. Ya, otak itu salah satu organ yang terbentuk duluan di sini. Otak ya. Kemudian ada ini bagian apa? Oh, tulang belakang, betul ya. Bagian ekor sudah ada, kemudian ini kuncup, ini masih bud ya, masih kuncup kaki, belum jadi kaki, belum ya, masih kuncup gitu. Kemudian ada yolk sac, itu kantong kuning telur, jadi sebagai kayak cadangan makanannya dulu gitu. Kalau di telur ayam mah kelihatan banget ya kuning gitu, kalau kita nggak kayak ayam, beda lagi ya, kita kan mamalia. Udah ada calon mata, ini udah ada jantung, udah ada hati ya, ini udah ada kuncup bagian tangan gitu. Bentuknya masih kayak gini. Lalu 8 minggu berarti 2 bulan ya.
itu sudah rada membentuk lagi ya, udah membentuk lagi gitu. Ini ada, nah ini nih, ada kantong jelas banget ya, kantong yang isinya air gitu. Ini disebut dengan amniotic sac atau kantong anion gitu ya. Ini yang melindungi bayi dari guncangan-guncangan gitu kan, bisa aja kan ya, aktif banget ya bun gitu ya, bundanya aktif misalnya gitu. Dia mau senam-senam atau apa kan, kasihan anaknya keguncang-guncang gitu ya. Nah ini ada bagian kantong yang berisi air gitu. Jadi untuk mencegah si bayi ini kena infeksi atau kena guncangan gitu ya, seperti itu. Nah ukurannya itu kira-kira sebesar buah anggur, kecil-kecil banget, 2,5 cm segini lah gitu ya. Nah di sini sudah ada mata, telinga, pangkal hidung kadang sudah bisa kelihatan, tungkai ya, tungkai itu bagian alat gerak ya, sudah bisa kelihatan, jari-jari juga sudah mulai berpisah gitu, seperti itu. Ini bentuknya udah agak manusia ya, daripada yang tadi tuh udah jelas gitu, karena tangan sama kakinya sudah terbentuk. Ini 12 minggu, pokoknya dia semakin berkembang aja gitu ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi panjang jarinya sudah 5 cm. Kalau diraba itu, dia kan ini ya, rahim itu kan dari bawah dulu ya, jadi keras gitu loh. Kalau disentuh perut ibu itu keras dari bawah. Kan nanti lama-lama ke atas ya, jadi pembentukannya itu dari bagian bawah dulu. Wajah sudah lengkap. Kemudian kalau didengarkan sama alat khusus itu, detak janinnya juga sudah terdengar gitu. Biasanya alat kelamin di sini sudah mulai kelihatan. Ini kalau laki-laki lebih jelas ya daripada perempuan gitu. 16 minggu berarti berapa bulan, Bu? Ya, 4 bulan. 4 bulan gitu ya. Iya, Dia berarti sudah ini ya, apa namanya, suka kadang-kadang ada kesalahpahaman bahwa, detak jantung itu dimulainya pada saat 4 bulan. Kita harus memisahkan antara 4 bulan ditiupkannya ruh dengan memang jantungnya mulai berdetak gitu. soal itu wallahu alam ya Bu, saya nggak bisa memberikan statement lebih lanjut karena ilmu saya juga masih kurang gitu. Antara Ya, tadi yang Kak, diberikan ruh sama sebenarnya gini sih, artinya diberikan ruh itu gimana ya? karena kan tadi, memang sepanjang yang saya tahu juga sama dengan informasi yang tadi Bu Aldila sampaikan bahwa di 12 minggu itu sudah mulai bisa terdengar, Iya, betul. ininya, detak Detak jantungnya. Jadi jantungnya, betul. berbeda antara kapan detak jantung, janin itu mulai berdetak, kapan jantung janin itu mulai berdetak dengan Ya. ditiupkannya ruh itu berbeda gitu. Saya khawatirnya ada kesalahpahaman bahwa jantung janin itu berdetak ketika mulai Ruh itu di ditiupkan situ, gitu ya. jadi memang tidak tidak detak jantung itu bukan indikator sudah ditiupkannya ruh gitu. Oh, oke. Iya, I see. Saya paham sih maksudnya ke arah sana. Cuman maksudnya gini loh, kalau dikatakan hidup ya, dari pertama juga sebenarnya udah hidup. Kenapa dia bisa membelah diri? Sebenarnya udah hidup ya. Tapi perkara dia diteruskan dulu itu kan beda lagi ya, beda lagi karena kan kalau nggak salah pada saat itu kan ditanya apa ya, nasib seseorang kan ditentukan. Itu beda ranah lagi ya, beda ranah lagi. Saya nggak bisa menjelaskan ke arah sana. Tapi sebenarnya kalau dikatakan hidup memang udah hidup gitu. Kalau nggak hidup nggak akan berkembang, dari awal juga nggak akan tumbuh mata, nggak akan tumbuh tangan gitu ya. Sebenarnya dari awal juga hidup gitu. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau dari sini di 16 minggu atau 4 bulan itu masih seperempat kilo ya, 250 gram gitu ya. Posisi juga masih agak di bawah sih, belum terlalu ke atas gitu. Nah ini bentukannya udah jelas, jadi sudah ada sidik jari, kemudian mata juga bisa berkedip gitu ya. Kemudian pembuluh-pembuluh darah juga sudah sempurna. Gitu. Oke, lanjut lagi 20 minggu ya. Nah dia itu udah rada jungkir gitu loh, gitu ya. Jadi posisinya itu bisa jungkir balik gitu, jungkir balik ya. Jadi tinggi rahim itu udah agak naik lagi, tinggi pusar ya, karena semakin besar sih dia ya. Di sini udah membentuk lapisan-lapisan kulit gitu. Jadi epidermis, dermis, subkutan itu sudah lebih sempurna lagi. Kemudian sistem pernafasan juga sudah mulai disempurnakan. Gitu. Sistem pernafasan nggak di awal ya Bu ya, karena kan pada dasarnya belum dipakai kan. Walaupun dia punya hidung, punya paru-paru kan nggak dipakai gitu. Makanya pembentukannya agak di belakangan gitu ya. 24 minggu sudah ada respon gitu. Lalu kemudian paru-paru bayi juga sudah menghasilkan surfaktan. Jadi ketika ini 24 minggu itu paru-paru sudah berkembang gitu. Benar-benar berkembang dalam arti harfiah, jadi ngembang gitu ya. Karena kan paru-paru kita sekarang posisi ada udaranya kan. Kita punya udara gitu. Makanya paru-paru tetap berkembang gitu.
seperti itu, organ-organ yang lain. Pokoknya itu semakin ke arah sana itu semakin tua, semakin ini ya, semakin sempurna gitu, semakin disempurnakan bentuknya. 28 minggu, beratnya sekitar 1 kilo gitu ya. Posisinya juga kadang sudah pada posisinya, dan ini kalau yang prematur ya kadang bisa dilahirkan nih. Pada usia yang ini udah bisa dilahirkan gitu. Ketika keadaan tidak memungkinkan gitu ya dan harus dilahirkan, ini sudah bisa dilahirkan gitu. Nah, biasanya gini Bu, kan pernah ada yang nanya kenapa nggak misalnya di 8 minggu gitu ya, 8 bulan gitu. Kan 7 bulan kan terlalu ini, misalnya terlalu mepet gitu, terlalu muda. Masih muda banget gitu. Justru katanya ketika di 8 bulan sampai ke 9 bulan itu lagi penyesuaian lagi gitu, lagi penyempurnaan lagi. Justru ketika saat itu keluar ya, malah resiko cacat itu lebih besar gitu. Di Kalau usia 8 misalnya, ya? iya, 8 bulan. 8 bulan. Justru kalau misalnya pas 7 bulan ini, ketika dilahirkan, ya itu memang bayinya itu dibesarkannya di luar kandungan gitu. Makanya kan dengan berbagai perlakuan ya, kan nggak mungkin biasa aja tapi dimasukin ke inkubator dan lain-lain gitu. Jadi disempurnakannya di luar gitu. Justru kalau yang antara 7 ke 9 itu sedang penyempurnaan lagi gitu. Justru lebih bahaya malahan kalau keluarnya di usia-usia 8 bulanan gitu. 28 minggu, nah ini ya sudah mulai sempurna lagi, beratnya juga udah sekitar 2 kilo, dan di sini biasanya ada persiapan laktasi gitu. Bagi ibu itu biasanya sudah mengeluarkan ini kolostrum gitu. ASI pertama gitu ya, sudah mengeluarkan itu biasanya tuh kayak gitu. Nah, ini minggu ke-30 sampai lahir bentuknya udah menjungkir banget ya, udah menjungkir banget gitu. Karena memang bagian kepala itu berat ya. Kenapa bisa kepalanya di bawah itu memang berat gitu. Makanya kan kalau bayi itu hati-hati gitu. Jangan pakai kayak permainan yang kayak roller itu, apa sih namanya Bu, yang ada roda-rodanya gitu kan, kalau menjungkir itu kan kepalanya dulu kan yang biasanya kena itu. Ya karena memang bagian kepalanya lebih berat dibandingkan dengan organ-organ yang lain gitu ya. Bagian otaknya itu berat. Nah, kurang lebih itu posisinya seperti ini ya. Jadi lemaknya itu sudah bertambah, tulang juga sudah mengeras. Nah, ini di sini tuh fisiknya berhenti. Jadi nggak terus-terus membesar, susah dikeluarinnya ya. Tapi otaknya berkembang. Disebut otak berkembang itu bukan kepalanya gedean, bukan ya. Tapi sel otaknya yang terus berkembang, kan miliaran. Jadi ketika bayi lahir itu, aduh itu banyak sekali ya. Sama kita kalah ya, kita kalah ini. Otak orang dewasa kalah sama jumlah bayi gitu. Itu seperti itu ya. Kemudian di sini terjadi perpindahan antibodi ibu pada bayi. Gitu. Jadi pertahanan itu bisa pindah saat itu. Dinamakan dengan pasif alami ya. Dan kemudian ya sampai siap dilahirkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal ada internal sama eksternal ya. Kalau internal itu dari ibunya itu sendiri, jadi misalnya dari genetisnya gitu ya. Kemudian ini kan ada kayak penyimpangan. Mestinya belajar ini juga ya Bu ya. Yeah. Kelainan-kelainan kan herediter, non herediter itu internal itu. Kalau misalnya eksternal itu macam-macam, misalnya kondisi ibu, usia kesehatan, emosi ya. Ya mungkin kalau orang hamil kan gimana ya? Perasaannya mungkin ya itu yang harus dijaga ya, seperti itu. Terutama lingkungannya gitu ya, harus lebih aware gitu. Lalu nutrisinya gitu deh, obat-obatan, lingkungan juga gitu. Kan kadang ada beberapa kelainan yang memang disebabkan malnutrisi ya, termasuk kayak stunting itu kan bukan dari ibunya, maksudnya bukan dari genetiknya, tapi memang kurang nutrisi gitu kan. Ada yang seperti itu. Oh oke, udah selesai ternyata Bu. Mungkin bagaimana kita lanjut ke diskusi atau bagaimana ini? Baik, terima kasih atas paparannya Bu Aldila. Kalau misalnya melihat dari paparan proses ininya ya, perkembangan prenatalnya sendiri, memang tiap tahapannya juga ada bagian di perkembangan prenatal yang memang dia itu tidak sama sekali, dia tidak ada kemungkinan untuk untuk terpapar teratogen ya, namanya teratogen ya Bu Aldila? Teratogenik ya. Teratogen Ya, di masa dia kalau di santrok itu di masa zigot
yang germinal yang pertama, yang ketika Iya, dia dalam proses tuba falopi menuju ke, rahim. Nah, itu memang dia sama sekali, kemungkinan untuk terpaparnya itu tidak ada, tapi begitu masuk ke rahim, terpapar teratogennya mulai mungkin karena di situ mulai berkembangnya plasenta. betul. Ya, Iya, betul. Iya, baru penyakit kemudian mungkin terpapar teratogen. Maksudnya teratogen itu adalah zat-zat, racun ya, Bu Aldila? teratogenik. Iya sih sebenarnya meracun, racun. Racun. Racun Jadi apapun gitu, kenapa heeh. kok bisa ketika sudah, mulai, munculnya atau berkembangnya plasenta, karena disitulah kemudian terjadi, Betul sekali, Bu. pertukaran tadi ya, Iya, dari betul. ibu. Iya. Oleh Yang karena ditukar itu itu kan bisa darah ya, bisa oksigen gitu, kemudian bisa apa, sari-sari makanan juga gitu ya. Jadi tuker-tukerannya di situ gitu ya. Jadi resiko paparannya itu memang situ juga. Terus kalau nggak salah, eee, kalau untuk itu gimana Bu Fani yang berpengalaman? Kayak suntik-suntik segala macam, itu ketika berapa bulan itu? suntik yang mana nih? Enggak, biasanya kan ibu hamil kan dikasih ya vitamin kah atau mungkin vaksin, apa sih itu namanya, vaksin yang dulu kan kita ribut yang rubella apa aja ya, untuk ibu hamil itu loh. Aduh saya Saya lupa ya lupa kalau yang lagi juga. bervaksin itu apa Saya aja lupa sih? lagi juga. Biasanya Yang di seperti itu sih memang. rubella memang, karena kalau misalnya terpapar juga kan itu, cukup ini ya, cukup, resikonya, untuk tertular ke bayi juga besar, kemudian, dampaknya juga ada beberapa dampak yang juga cukup, kuat, ketika kalau misalnya ibunya itu terpapar, virus rubella. Mhm. Kemudian, itu juga kenapa kalau misalnya ibu hamil itu harus sangat menjaga makanan dan pola hidup, karena misalnya kalau misalnya ibunya kalau di Indonesia kecil lah ya kemungkinan ibunya alkoholik atau, Iya iya, ya iya alkoholik atau betul. misalnya pecandu narkoba, kita agak menurut saya pribadi, menurut pengamatan saya di kita agak agak kurang lah istilahnya, statistik untuk itu dibandingkan Mhm. di luar sana. Tapi memang berdasarkan penelitian, itu akan kemudian berdampak pada, janinnya dan kemudian bayi ketika lahir. Misalnya Iya yang betul, ibunya alkoholik atau pecandu narkoba, resiko betul. dan kemungkinan anaknya kemudian menderita Termasuk ini ya Bu ya, perokok ADD. pasif ya, perokok Ya, pasif juga betul, rokok juga, walaupun rokok. nggak ngerokok misalnya dia hidup sehat, tapi ternyata misalnya keluarganya atau apanya dia Mhm, ngerokok itu mhm. terpapar juga. Nah itu teratogen salah satunya kan itu. Ya, itu Iya, juga harus hati-hati ya nah dari betul, sebagai perokok pasif. paparan-paparan, mhm, Jadi kalau kita misalnya kita terpaksa sebagai ibu hamil, kemudian, komut itu, eee, bepergian menggunakan angkutan umum juga ya, itu harus hati-hati, pandai-pandai memilih, kemudian kenapa, sebenarnya di angkutan umum kan seharusnya aturannya itu tidak boleh merokok ya, betul eee, betul memang. mungkin harus harus lebih banyak, kesadarannya itu, Iya sih kesadarannya ke memang di sana Indonesia masih gitu, ya rendah sih, masih rendah banget gitu ya. Ya itu makanya juga. kenapa ibu hamil menjadi prioritas gitu ya, itu kan maksudnya untuk generasi muda, generasi yang baru yang lebih apa ya Bu ya, yang lebih Iya, tangguh lagi gitu. Memang benar sih gitu. Misalnya kenapa ada kursi khusus ibu hamil gitu ya, kemudian jarang merokok dekat ibu hamil gitu ya, memang seperti itu gitu. seperti Itu itu. bukan bukan sembarangan apa ya, kok harus dimanja, nggak boleh dimanja ngaco gitu ya, bukan gitu. Oke. Bukan itu caranya, dan kalau misalnya Mhm, secara psikologis kenapa emosinya harus dijaga, karena mau nggak mau, emosi ini kemudian yang akan mempengaruhi mempengaruhi, iya gitu, ibu hamil ini dalam mengambil keputusan bagaimana dia akan bertindak, termasuk bertindak misalnya menjaga pola makan, pola hidup, dan betul betul, semacamnya, iya, sebenarnya ke arah betul sana juga. betul, Bu. Mmm, ya, Dan itu kan maksudnya ini ya, misalnya ketika dia ibu hamil itu gitu ya, kemudian dibikin stres gitu ya, terus kemudian nanti apa anaknya ikut-ikutan marah, sebenarnya nggak ke sana ya, arahannya tuh nggak otomatis misalnya ibunya pemarah, anaknya pemarah, bukan begitu. Tapi kan gini, ketika misalnya dia marah atau stres itu kan ada hormon tertentu yang dikeluarkan, contohnya kayak kortisol gitu. Ya udah pastikan ke bayinya kan.
Ya misalnya bayi belum apa-apa udah nerima hormon kortisol atau hormon stres itu gimana kan gitu kan. Ya bisa jadi ke arah sana gitu. Jadi bukan berarti misalnya orang tuanya rajin ibadah kok anaknya enggak, ya enggak gitu sih ya. Konsepnya enggak gitu gitu. Enggak gitu termasuk misalnya ibunya marah-marah terus, anaknya marah-marah ya enggak gitu juga sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu. Jadi enggak memakan mentah-mentah mitos-mitos yang suka aneh-aneh gitu. Kadang kan apa sih gitu loh. Nah gitu sih. Ya, seperti yang mitos ini apa jangan duduk jangan duduk di lubang di pintu. Ya, Halangan jalan nanti Ibu. nonton jodoh yang intinya mah ngalahin jalan. Ngalangin jalan orang mau lewat ya ngapain duduk di pintu, ada kursi kan aneh banget sih. Dan menarik juga sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu membaca tentang postpartum depression. Oh, habis Ya, melahirkan. itu Wow. juga sebenarnya topik yang menarik kalau misalnya ibu-ibu pengen tahu lebih jauh bagaimana kondisi psikologis ibu yang baru melahirkan. Dan memang sebenarnya semua ibu itu akan memiliki resiko untuk mengalami depresi pasca melahirkan karena pada dasarnya penyebab depresinya itu bukan karena misalnya eh, secara kognitif ada sesuatu yang mengecewakan atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan, tapi memang itu disebabkan dari perubahan tubuh kita secara biologis. Ada terjadi perubahan hormon, saya lupa hormon apa, Iya, yang hormonal sangat pasti. signifikan sehingga kemudian menyebabkan kita mengalami itu. Dan ada yang gejala atau ya gejala perilakunya dan perubahan mood-nya itu sangat signifikan sehingga menyebabkan, eee, ibu tersebut memerlukan bantuan intensif, ada yang tidak signifikan yang kemudian bahkan ibunya sendiri tidak menyadari itu. Ya, jadi, menurut saya perlu juga ada kesadaran dari masyarakat tentang hal ini, bahwa semua ibu yang baru melahirkan itu memiliki resiko untuk, mengalami postpartum depression. Dan kadang-kadang khawatirnya gitu ya, yang tidak kalau misalnya dia tidak punya support system atau dukungan, apa, support dukungan Keluarga dukungan baik. sosial yang kemudian bisa mendukung dia atau, ya membantu dia pada saat masa-masa dia mengalami itu, dampaknya juga cukup, bisa cukup mengerikan ya. Misalnya ada ibu yang mengalami ini, kemudian anaknya mengalami kekerasan Iya, karena betul betul. ya, karena kondisi psikologis yang dialami ibunya ini. Atau ya ibunya tidak mampu merawat dia pada minggu-minggu awal, kehidupan bayinya karena ya, kondisi psikologis ini. Ini juga, sebenarnya masyarakat kita harus mulai lebih, sadar tentang, adanya, resiko Waktu postpartum depression. Dan sekali lagi, penyebab utamanya adalah perubahan jumlah hormon dari saat, mengandung pada saat pos atau setelah kelahiran yang sangat signifikan sehingga kemudian berdampak pada, perubahan mood ibunya. Oke. kayaknya ini ya Bu ya, jangankan yang postpartum ya, kalau misalnya kita PMS aja kan kadang uring-uringan nggak jelas ya. Karena bukan Iya, maksudnya gini, iya betul. jangan dikaitkan misalnya kita menstruasi kemudian semua wanita itu harus marah-marah, bukan masalah itunya ya. Tapi karena misalnya ketika itu tuh kita lagi sakit, bener sakit ya, sakitnya Betul tuh sakit, dalam arti ya. harfiah gitu, Iya, emang beneran betul sakit betul. gitu. Kemudian senggol sedikit kan pasti manggil ya. Itu apalagi ketika misalnya habis melahirkan yang kita notabene-nya ini ya, ada tanggung jawab baru gitu. Kemudian itu bayangin di dalam tubuh ada makhluk lain gitu kan, seperti apa sih bayangannya gitu kan, ini coba itu 9 bulan gitu, nggak kayak kucing yang cuma berapa minggu kan gitu kan lain lagi kan gitu ya. Maksudnya Iya, ke arah sana sih. jadi betul, penting sekali oleh karena itu, minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama setelah kelahiran itu, ibu ini memiliki dukungan yang cukup, dalam merawat dan kemudian memulihkan dirinya.
Mhm. baik secara biologis maupun psikologis. Oke, terima kasih lagi kepada Ibu Aldila yang sudah Oh, baru ngeh menyempatkan ternyata ada apanya nih kuning-kuning. pemanis itu, pemanis. Iya, wah ide dari itu. Yes, nggak apa-apa lah ya, Bu, ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi, kepada Bu Aldila yang telah menyempatkan diri Oke, untuk, sama-sama. sharing ilmunya tentang reproduksi, manusia ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada, kekurangan dari saya pribadi sebagai moderator dan hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan menjadi amal Amin. jariah bagi Ibu Aldila. Saya tutup untuk pembahasan dan diskusi kita hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah Baik, menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.